Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kami dari kelompok 4 golongan C5 akan mempresentasikan salah satu acara dari praktikum ilmu gulma yang berjudul Periode Kritis Tanaman Budidaya Terhadap Persaingan dengan Gulma. Adapun untuk anggota kelompok dari kelompok 4 yaitu ada Tria Prasasti, kemudian Anjas, Jafni, Tias, Theodor, Salsalima, Zekiatul, dan Yasin. Nah, selanjutnya untuk waktu presentasi akan saya serahkan ke presentator. Keberadaan gulma merupakan salah satu kendala dalam budidaya pertanian. Keberadaan gulma ini bisa menimbulkan kompetisi di antara tanaman budidaya dan gulma yang bisa berakibat pada penurunan hasil tanaman budidaya. Kompetisi ini bisa berakibat kecil jika terjadi di suatu waktu dan bisa berakibat besar ketika terjadi di suatu waktu yang lain, yang biasa kita sebut dengan periode kritis. Periode kritis untuk pengendalian gulma merupakan periode di mana tanaman harus dijaga dan dipelihara bebas dari gulma untuk mencegah kerugian hasil. Periode kritis dibentuk oleh dua komponen. Yang pertama adalah lamanya waktu gulma dibiarkan, dan yang kedua adalah lamanya waktu minimum tanaman harus dijaga bebas dari gulma. Periode kritis untuk pengendalian gulma merupakan komponen penting dalam strategi manajemen gulma terpadu yang memberikan pengetahuan mengenai kapan saatnya untuk mengendalikan gulma yang dapat mengganggu dan merugikan hasil pada tanaman. Nah, selanjutnya ada salah satu penelitian dari CP 2024 di mana CP ini meneliti tentang periode kritis kompetisi tanaman jagung varietas hibrida terhadap gulma. Untuk perlakuan sendiri terdiri dari 7 perlakuan dimulai dari M0 itu tanpa pengendalian gulma, kemudian ada M1, M2, M3, M4, M5 dan M6 yang dilakukan pengendalian gulma itu pada umur tertentu. Berikut merupakan gulma-gulma yang muncul di lahan budidaya jagung. Ada 6 gulma yang meliputi bayam duri, kemudian teki, meniran, cipluan, kucing-kucingan, dan krokot. Selanjutnya merupakan gambar diagram rata-rata bobot tongkol jagung hibrida, di mana perlakuan M3 menunjukkan rata-rata paling tinggi, yaitu perlakuan pengendalian gulma setelah 21 AST. Sedangkan yang rata-rata yang paling rendah itu adalah M0, di mana tidak ada pengendalian gulma sama sekali. Hal ini menunjukkan bahwasanya ada persaingan antara gulma dan tanaman budidaya, sehingga menyebabkan terhambatnya pertumbuhan dari jagung itu sendiri. Selanjutnya merupakan gambar diagram panjang tongkol tanaman jagung. Bisa kita lihat bahwa perlakuan M1 menunjukkan nilai panjang tongkol jagung paling tinggi. Nah, M1 ini merupakan pengendalian gulma setelah usia tanaman 7 AST. Hal ini menunjukkan bahwa pengendalian gulma pada minggu pertama memberikan kesempatan yang baik untuk pertumbuhan tanaman, dan tanaman bisa mendapatkan cahaya yang cukup dibandingkan perlakuan lainnya, sehingga proses fotosintesis itu lebih baik. Nah, dari proses fotosintesis yang lebih baik ini akan menghasilkan fotosintet yang lebih banyak yang mendukung peningkatan luas daun serta translokasi asimilat ke biji itu lebih banyak. Oleh karena itu, panjang tongkol pada perlakuan M1 ini lebih tinggi dibandingkan yang lainnya. Selanjutnya merupakan diagram lingkar tongkol tanaman jagung. Nah, lingkar tongkol tanaman jagung paling tinggi itu diperoleh pada perlakuan M3. Hal ini dikarenakan persaingan antara tanaman jagung dan gulma itu terjadi pada umur 6 MST. Pada perlakuan M3 itu, gulma dikendalikan ketika usia jagung 5 MST. Nah, berarti sebelum gulma ini menyerang tanaman jagung, gulma sudah dikendalikan dan tidak menghambat pertumbuhan jagung pada usia 6 MST. Hal ini berdampak pada peningkatan pertumbuhan, salah satunya yaitu lingkar tongkol tanaman jagung. Nah, berdasarkan penelitian CP et al. Ini dapat disimpulkan bahwa periode kritis tanaman jagung terhadap serangan gulma itu terjadi di usia 20-45 HST. Oleh karena itu, pada usia ini, gulma bisa dikendalikan agar tidak mengganggu pertumbuhan tanaman jagung dan menyebabkan kerugian yang tinggi pada hasil tanaman jagung. Oke, selanjutnya memasuki slide cara menentukan periode kritis. Oke, secara konsepnya, periode kritis tanaman itu dapat ditentukan berdasarkan sensitivitas hasil tanaman terhadap perubahan pertumbuhan dan perkembangan pada fase tertentu dalam bersama. Ketika hasil tanaman itu menurun drastis, itu berarti menurun yang signifikan, berarti itu dikatakan bahwa pada fase tersebut merupakan periode kritis tanaman. Berikut adalah langkah-langkah untuk menentukannya. Ada pertama, penggunaan perlakuan stres dalam fase siklus tanaman. Jadi pertama ini dalam hal faktor biotik, stres biotik, maka yang diberikan ini adalah berupa perlakuan yang ada gulma dan tanpa gulma gitu. Kemudian selanjutnya identifikasi respon hasil tanaman perlakuan stres. Dari stres yang dilakukan itu diamati terkait dengan komponen hasil yang diberikan. Kemudian ketiga, yaitu pemantauan komponen hasil serupa dengan identifikasi tadi. Kemudian selanjutnya adalah penggunaan model perkembangan relatif yang dapat diketahui nanti pada periode manakah yang mengalami signifikansi hasil yang membuat tanaman itu mengalami penurunan gitu. Tabel 1 menampilkan hasil analisis produktivitas jagung manis dalam ton per hektar dari berbagai perlakuan pengendalian gulma. Berdasarkan tabel tersebut, perlakuan pengendalian gulma tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan terhadap hasil produktivitas tanaman jagung. Namun, pada perlakuan fase awal yaitu P2 dan P3 menunjukkan kecenderungan hasil yang lebih tinggi dibandingkan perlakuan lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa pengendalian gulma pada fase tanam awal seperti pada 21 hari setelah tanam dapat menekan kompetisi sumber daya seperti cahaya, air, dan nutrisi sehingga meningkatkan hasil panen yang sesuai dengan penelitian dari Praitno et al. 2017. Selanjutnya, tabel kedua menunjukkan hasil analisis berangkasan jagung manis dengan hasil tertinggi ditemukan pada perlakuan P2 sebesar 467,95 gram, sedangkan hasil terendah pada P7 sebesar 192,56 gram. Hasil berangkasan tertinggi pada perlakuan P2 menunjukkan bahwa pengendalian gulma pada fase awal 2 MST memiliki peran penting dalam menekan kompetisi gulma. Seperti yang dijelaskan pada Praitno et al. 2017, kompetisi vegetatif yang ditekan sejak awal dapat meningkatkan kemampuan tanaman untuk mengembangkan biomasa total. Analisis uji lanjut bobot kering tongkol pada 12 tanaman jagung manis. Berdasarkan data pada tabel tersebut, diketahui bahwa perlakuan pengendalian gulma dari P1 hingga P10 itu tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap berat kering tongkol dari tanaman jagung, di mana nilai p-value sebesar 0,92 yang lebih dari alfa atau 0,05 itu tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap berat kering tongkol tanaman. Hal
Hal ini tidak sesuai dengan penelitian dari Ngawit dan juga Fauzi pada 2019 yang mana pada perlakuan penyiangan pertama dan penyiangan berikutnya akan sangat berpengaruh terhadap jumlah populasi dari gulma yang muncul sehingga dapat menyebabkan penurunan dari produktivitas tanaman jagung. Selanjutnya, tabel berikut ini merupakan hasil analisis uji lanjut dari berat kering gulma. Jadi berdasarkan tabel tersebut itu, perlakuan pengendalian gulma baik dari P1 hingga P10 ternyata menimbulkan pengaruh yang signifikan terhadap berat kering gulma. Hal ini sesuai dengan penelitian dari Ngawit dan juga Fauzi pada 2019 yang menyebutkan bahwa ketika penyiangan gulma pada lahan budidaya jagung dilakukan terlambat atau melebihi 40 hari setelah tanam itu akan menyebabkan tanaman tidak dapat kembali ke fase pertumbuhan normal sehingga akan berpengaruh terhadap produktivitas dari tanaman jagung. Nah, berdasarkan tabel tersebut itu diketahui bahwa periode kritis dari gulma itu berada pada pengendalian P5. Tabel kelima yaitu nilai SDR dominan golongan C5. Dapat diketahui bahwa dominansi gulma pada golongan C5 yaitu Ciperes rotundus pada beta P1, P4, P5, P7 dan juga P10. Hal ini dikarenakan gulma Ciperes rotundus mampu beradaptasi dengan segala jenis tanah sehingga dapat menjamin luasnya daerah penyebaran. Nah, gulma ini juga termasuk golongan gulma tahunan dan dapat berkembang dengan menggunakan lidi menurut Polandi 2022. Kemudian untuk tabel perlakuan positif dan juga negatif periode kritis dapat diketahui bahwa terjadi kenaikan nilai pada semua perlakuan di 7HST. Hal ini dikarenakan penyiangan penting untuk dilakukan sejak awal karena semakin lama waktu penyiangan semakin kuat persaingan gulma dengan tanaman budidaya menurut Purba 2020. Kemudian untuk gambar pertama yaitu kurva periode kritis dapat diketahui bahwa dari kurva tersebut pada 7HST merupakan periode kritis ditunjukkan dengan kenaikan nilai pada setiap perlakuan dengan lonjakan nilai berangkatan perlakuan positif menunjukkan nilai tertinggi. Nah, hal ini juga berkaitan dengan penyiangan pada fase vegetatif yang memiliki dampak positif terhadap pertumbuhan generatif. Apabila pertumbuhan vegetatif tanaman berjalan dengan baik, maka pertumbuhan generatif juga akan berkualitas. Nah, dari hasil pengamatan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa hasil terbaik dengan parameter bobot kering tertinggi ditunjukkan pada perlakuan P2, P3, P5, dan P8, dan hasil berangkas terbaik ditunjukkan pada perlakuan P2 yang menunjukkan adanya pertumbuhan vegetatif secara maksimum. Nah, dari hasil tersebut, kita dapat mengetahui periode kritis dari tanaman jagung itu berada di fase awal vegetatif yaitu 0-3 MST, fase vegetatif maksimum di 3-4 MST, dan fase pengisian gulma di 8 MST sampai panen. Nah, di waktu-waktu tersebut, gulma di tanaman jagung harus dikendalikan untuk mempertahankan produktivitas hasil tanaman jagung yang tinggi. Nah, keberadaan gulma ini di semua petak yang telah dilakukan juga didominasi oleh beberapa gulma, yaitu gulma Ciperes rotundus di P1, P4, P5, P7, dan P10, Digitaria sanguinalis di P2, P6, dan P9, Osinum americanum di P3, dan Dactylon di P8.